Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Medanti dari kelas 10 MIPA 5. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum untuk membuktikan mengenai senyawa nonpolar dan juga senyawa polar. Nah, di sini untuk membuktikannya itu kita perlu bahan-bahan sebagai berikut, yaitu alatnya itu gelas plastik, terus sendok pengaduk. Untuk bahan-bahannya, kalian bisa menggunakan air, lalu gula pasir, sabun cuci piring, minyak goreng atau minyak kelapa, dan margarin. Nah, pertama-tama kita masukkan air ke dalam 4 gelas ini ya. Nah, setelah air dimasukkan ke dalam 4 gelas ini, masing-masing gelas ini akan diisi dengan bahan-bahan yang ada di sampingnya. Nah, ini kita masukkan sabun cuci piring di gelas yang paling ujung. Kita tambahkan ya. Lalu minyak kelapa. Lalu mentega. Terakhir, gula pasir. Nah, kenapa saya memasukkan bahan-bahan ini ke dalam air? Nah, itu dia, itu untuk memastikan apakah gelas ini tuh non-polar atau polar. Bila kita aduk, itu akan gimana sih reaksinya? Nah, setelah kita sudah masukkan bahan-bahannya nih, kita aduk rata. Gimana reaksi si air sama si sabun cuci piring tadi? Kita aduk ya. Kita taruh dulu, kita aduk bareng-bareng aja ya. Nih, sebelum diaduk ya, ada lapisan gitu. Gimana setelah diaduk? Mentega, terakhir gula pasir. Nah, bisa kalian lihat dari sini kan, ini tuh gimana nih, apakah larut ataukah enggak? Apakah larut ataukah tidak? Ini juga yang menggunakan margarin, apakah larut apakah tidak? Setelah diteliti, ternyata yang sabun cuci piring ini tuh larut dalam air. Kenapa bisa larut? Berarti si bahan sabun cuci piring ini adalah bersifat polar ya teman-teman. Yang kedua, ada minyak kelapa. Nah, ini tuh setelah diaduk tetap saja ada lapisan, jadi kayak kepisah gitu. Ini di bawahnya air, di atasnya minyak kelapa. Jadi ini tercampur atau tidak ya? Tentu saja tidak ya, karena ini tuh nggak nyatu sama air. Oke, berarti ini bersifat non-polar ya teman-teman. Sekarang yang ketiga, itu menggunakan margarin. Nah, coba kalian perhatikan. Ini tuh larut apa enggak sih? Tidak kan? Ini itu sama seperti minyak pada sebelumnya, yaitu bersifat non-polar. Nah, sekarang gula.
Coba kalian perhatikan, gula ini tuh bersifat polar atau non-polar. Karena dia larut dalam air, berarti gula bersifat Nah, polar, ini yang bisa Anda teman-teman. lihat Yeay. lebih jelasnya lagi seperti apa reaksinya. Gimana penelitiannya, teman-teman? Nih, kalau misalkan kalian yang belum yakin sama penelitian yang aku lakuin, kalian boleh kok coba di rumah. Boleh banget, karena memang si bahan-bahannya itu mudah didapat, juga pasti orang tua kalian tuh punya bahan-bahan ini di rumah. Jadi jangan takut kalian belum ngerti ataupun merasa gak yakin, kalian boleh coba sendiri di rumah. Gimana? Oke? Nah, sekarang coba kalian perhatikan baik-baik ikan yang ada di dalam akuarium itu. Coba perhatikan ya.